wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr ramadhana kama syahur. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qadul mukarramin, para alim ulama yang sama-sama kami hormati, Bapak pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, dan kami hormati Bapak Ketua Forum Mubalik Alumni Gontor, Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad, yang pada hari ini mungkin sedang mempersiapkan umroh, ya. Jadi mungkin beliau akan berangkat umroh. Besok berangkat, insyaallah. Insyaallah. Ya, walaupun di pagi ini ya mungkin rekan-rekan kita yang lainnya masih sibuk, mungkin nanti bisa bergabung untuk mempersingkat waktu dan tidak molor, artinya ya mungkin banyak kegiatan nanti di siang harinya, jadi kita mulai saja walaupun pesertanya mungkin baru kurang dari 10 orang. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang pertama-tama kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat kita masih bisa berkumpul di sini, di majelis ini, majelis ilmu ini. Ini pun termasuk nikmat. Karena seyogianya kita di sini ini adalah hadir dalam majelis ilmu, atau kita dalam menuntut ilmu. Kalau di Gontor itu ya kelas 1, kalau nggak salah itu kita belajar hadis, ya. Yang apa namanya, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Itu hadis kelas 1 kalau nggak salah. Zaman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Maksudnya orang yang menuntut ilmu ya dimudahkan jalannya menuju surga, dan dia sama juga dengan orang jihad fisabilillah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis webinar ini di Zoom ini salah satu masuk dalam kategori hadis tersebut. Ini kenikmatan yang besar kepada kita. Kemudian nikmat juga kita masih bisa diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini ya bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mulia, yang mana Allah dan katakan dalam hadis, "Ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sirifatis syayatin." Jadi di bulan ini di mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Artinya kita kesempatan berbuat baik itu besar sekali dalam bulan suci Ramadan ini. Ini termasuk kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena belum tentu banyak orang yang sampai kepada bulan suci Ramadan. Artinya sebelum Ramadan tiba, banyak daripada saudara kita ataupun kerabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sudah masuk kepada bulan Ramadan, alhamdulillah kita maksimalkan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan hidup kita ini karena kita yakin, kita percaya bahwasanya kita di dunia ini adalah sementara, tidak kekal. Yang kekal itu ya abadi nanti di akhirat. Dikatakan juga orang yang cerdas itu ya al-kaisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu introspeksi diri dan berbuat sesuatu untuk setelah dia mati. Nanti kita akan menghadapi itu semuanya. Karena di dunia sementara, siapkanlah untuk bekal kita ketika kita mati kelak. Dari itu ya, mari kita sama-sama menasehati. Mungkin pada pagi hari ini ya kita saling watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr saja ya, saling nasihat-nasihati saja dalam kebaikan dan kebenaran. Ya, Van, kita bukan sama-sama, kita sama-sama ya belajar lagi, sama-sama mengingatkan saja. Mungkin kalau ada yang lupa kita ingatkan, itu tugas kita sesama muslim.
Selanjutnya, manusia ini pada hakikatnya dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu manusia yang hidupnya bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Itu sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhir. Itu manusia yang pertama. Mungkin kita bisa mendapati orang-orang yang hidupnya di dunia ini terlihat bahagia. Kalau kita sebutkan mungkin ya untuk harta dan lain sebagainya tidak kekurangan. Banyak saudara kita, tetangga kita yang mungkin belum diberikan hidayah sama Allah, dia memiliki kekayaan, memiliki kebahagiaan dunia, tapi karena nggak iman kepada Allah, di akhirat kelak tidak berguna semuanya. Karena salah satu syarat untuk masuk surga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang belum beriman, walaupun dia beramal soleh, tetap dibalas oleh Allah di dunia. Maka Allah adilnya seperti itu. Jadi mereka terlihat bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Itu ciri manusia yang pertama. Jadi kita nggak usah iri pada saudara kita yang beda agama dengan kita, mereka lebih sukses dari kita, mungkin itu balasan Allah. Karena Allah Maha Adil. Ya, segala sesuatu yang baik pasti dibalas. Kalau kita dibalasnya 2 kali di dunia dan akhirat, kalau mereka mungkin hanya di dunia saja. Itu golongan pertama adalah manusia yang sa'idun di dunia wa syaqiyun fil akhir. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian golongan yang kedua itu adalah manusia yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia terlihat sengsara. Ya mungkin penuh dengan kekurangan, penuh dengan cobaan yang dihadapinya, terlihat secara kasat mata orang ini sengsara sekali hidup di dunia. Tapi dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan iman ini dia dekat kepada Allah. Setiap musibah yang dia alami dia syukuri kepada Allah. Dia nggak pernah ngeluh. Dia nggak pernah ngeluh kepada Allah setiap apa yang diberikan oleh Allah berupa musibah dan lain sebagainya. Nah, terlihat di dunia dia sengsara, tapi pada hakikatnya nanti di akhirat dia bahagia. Karena pada intinya musibah itu adalah suatu nikmat juga yang Allah berikan kepada kita. Dalam suatu hadis dikatakan arba'atun min kanzil jannah, ada 4 tabungan surga. Salah satunya kan ada ikhfaus shadaqah wa kitmanul musibah, yaitu kitmanul musibah. Ketika kita menutupi musibah itu sebagai tabungan surga. Jadi musibah yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ganjarannya luar biasa sebagai tabungan surga kita kalau kita bisa menjaganya. Dalam artian setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, ya kita hadapi, kita terima, dan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sembunyikan daripada manusia, kita adukan, kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja ketika Allah memberikan musibah kepada kita itu mungkin Allah menegur kita. Bisa jadi kita lalai mengingatnya. Jika Allah berikan teguran berupa musibah. Karena sudah barang tentu ketika seseorang itu terkena musibah, dipastikan dia akan langsung mengingat kepada Tuhannya. Bisa dipastikan dia langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Zat yang Maha Penolong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah musibah ini sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak semua yang kita anggap buruk itu buruk buat kita. Bisa jadi itu baik pada kita. Sama halnya ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada manusia yang mengeluh, kenapa saya sakit ya? Kalau Allah memberikan saya penyakit, padahal saya mau sehat. Kalau kita perhatikan, kita ingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya sakitnya orang mukmin itu berbeda. Karena walaupun dia sakit,
insya Allah pahala-pahala kebaikan yang dia lakukan selama dia sehat itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam hadis yang lain dikatakan dalam kitab Mawaizul Usturiyah itu, jika seorang hamba ingin sakit, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 malaikat kepadanya. Malaikat yang pertama ini bertugas turun ke dunia menemui hambanya akan sakit itu, akan dicabut apa yang dicabut, kekuatannya. Maka orang sakit ini lemah. Orang sakit ini nggak bisa ngapa-ngapain karena Allah cabut kekuatan dalam tubuhnya. Malaikat yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat yang kedua diperintahkan kembali untuk apa? Mencabut sinar di wajahnya. Jadi orang sakit pastinya mukanya itu pucat. Mukanya pucat, tidak bersinar karena emang dicabut sinarnya. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh malaikat yang ketiga ini, yaitu mencabut rasa di lidahnya. Maka orang sakit ini pasti tidak bisa merasakan apa-apa. Yang dia makan pasti rasanya hambar. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut atau mengurangi dosa-dosanya. Maka orang yang sakit ini kalau dia sabar, kalau dia pasrah kepada Allah, insya Allah dosanya diampuni. Makanya ada istilah sakit itu membersihkan dosa. Kan kalau ada orang yang sakit, kita selalu mengatakan tahurun insya Allah. Jadi sebenarnya sakit juga yang kita anggap musibah itu sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi di dunia ini nggak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqtu, apa namanya? Tidak akan diciptakan segala sia-sia, sesuatu itu semuanya pasti ada manfaatnya. Ma khalaqta hadza batilan. Itu firman Allah jelas sekali dalam Al-Qur'an. Maka semua musibah ini ya sebenarnya bagi orang mukmin itu adalah kebaikan. Jadi golongan yang kedua ini terlihat di dunianya sengsara. Tapi insya Allah dengan keimanan nanti dia sa'idun fil akhirah, yaitu bahagia di akhirat kelak. Bahagia di akhirat. Itu golongan yang kedua. Sementara golongan yang ketiga ini yang tidak boleh kita ikuti, ini bahaya sekali, yaitu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka, sengsara di dunia dan akhirat. Sudah di akhirat ya sengsara, di dunia pun sengsara. Ini jangan sampai kita menjadi golongan manusia yang ketiga seperti ini. Di dunia tak punya kebaikan, di akhirat pun sama. Ini sangat merugi bagi golongan-golongan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan yang ketiga. Boro-boro di akhirat bahagia, di dunia pun sengsara. Banyak dari kita, dari saudara kita, tetangga kita muslim yang seperti ini. Nah, tugas kita semuanya adalah menasihati agar jangan sampai ada orang yang hidup sengsara dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir yaitu golongan manusia yang hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, ini yang harus kita dapatkan ya, golongan yang keempat ini, yaitu manusia yang hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dari Abdullah bin Umar berkata ada 5 perkara, ada syaratnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada 5 perkara, barang siapa yang mengerjakannya akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapapun yang mengerjakan ini, insya Allah akan merasakan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Apa yang pertama? Yang pertama ini adalah kasratul zikrillah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah 5 perkara yang pertama. Banyak berzikir kepada Allah, seraya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Nah, ucapkanlah kalimat ini setiap hari. Yang pertama. Terus di mana bisa didapatkan kalimat ini? Ini kalimat ada dalam sholat kita. Kalau kita nggak terbiasa mengucapkan setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah dalam sholat pun kita akan membicara atau mengucapkan kalimat ini. Maka dari itu syarat mutlak yang pertama ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti orang yang sholat. Tapi berarti syarat pertamanya adalah sholat. Kalau sudah nggak sholat, ya dia nggak ingat Allah, ya sudah nggak bahagia dunia dan akhirat. Ya. Jadi banyak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan dalam hadis kan dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah sholat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat nanti. Maka kalau ingin kita bahagia di dunia dan di akhirat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti dengan sholat 5 waktu paling tidak. Ya. Yang kedua, apa perkara yang kedua yang akan membuat kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat? Ya, terkadang manusia hidup itu kan ada namanya nikmat, musibah, dan lain sebagainya. Nah, maka Allah terkadang memberikan kita musibah sebagai ujian kita, sebagai teguran kita, atau sebagai wasilah untuk meningkatkan derajat kita. Jadi ketika kita terkena musibah, Allah berikan musibah kepada kita, maka kita harus bersabar, kecil atau besar yang musibah itu, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika Allah berikan musibah, ucapkanlah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena pada intinya benar kita semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita. Apa-apa yang kita miliki itu adalah punya Allah. Harta, istri, anak, semuanya itu adalah punya Allah. Ketika Allah ingin mengambilnya, ya sudah, karena punyanya, kita nggak bisa menolak. Dan kita harus ikhlas, karena bukan punya kita. Maka ketika kita diberi musibah, misal saja kita kehilangan barang, kita kehilangan uang. Kalau kita ingat ini musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah hati kita akan tenang. Karena ini bukan punya kita. Karena uang ini adalah milik Allah. Ketika ada keluarga kita yang dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, nggak usah bersedih. Karena emang punya Allah. Jadi ketika ada musibah, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu syarat yang kedua agar kita hidup bahagia dunia akhirat. Ya. Selain selalu berzikir kepada Allah SWT dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentunya ketika Allah berikan musibah kepada kita, kita bersabar seraya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, insya Allah kita menjalani hidup ini bahagia. Nggak ada kegelisahan dalam diri kita. Ada satu yang hilang, itu punya Allah. Allah mau ngambil, silakan. Ketika ada apapun, kita pasrahkan kepada Allah. Misalnya, Raya mengatakan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat ini, kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, ini kalimat yang dahsyat sekali. Dan yang termasuk salah satu kanzul jannah, pembenaran surga. Karena dengan mengucapkan ini, kita meyakini bahwasanya tidak ada kekuatan daya upaya kecuali Allah. Jadi manusia itu bukan siapa-siapa sebenarnya. Manusia itu hanya manusia orang biasa, tidak punya kehebatan. Seberapapun hebat kita, kaya kita, kuasa kita, tidak akan bisa melampaui Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba yang mulia, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan yang melekat kepada diri kita. Semua itu masih
Allah yang berikan kepada kita. Maka ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita akan dijaga daripada sifat-sifat takabur, kita akan dijaga dari sifat-sifat buruk lainnya karena kita sudah meyakini bahwasanya semua itu adalah kehendak Allah, semua itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat ataupun perkara yang kedua agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat adalah ketika kena musibah kita bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kemudian perkara yang ketiga, ini namanya berpasangan dengan yang kedua. Kalau yang kedua itu adanya musibah, yang ketiga ini pasti ada nikmat. Jadi ketika kita memperoleh nikmat dari Allah besar ataupun kecil, ya harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis dikatakan apa? Ajaban amri muslim inna amrahu kullu khair. Sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin, semua itu baik. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dengan sabarnya itu mengantarkan dia ke surga. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dengan syukurnya itu, dia bisa memperoleh surga. Jadi untuk di dunia ini, ketika kita ingin bahagia itu ya, kalau diringkas dengan S2, ya, syukur dan sabar. Dengan syukur dan sabar sudah cukup. Karena senjata cuma dua, ya kalau ada nikmat syukur, ada musibah sabar. Jadi ketika kita kena diberikan nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena enggak lamanya Allah memberikan musibah kepada kita. Pasti pun Allah memberikan nikmat kepada kita. Kita bersyukur selain kita ucapkan alhamdulillah tentunya dengan perbuatan kita. Ketika kita diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah telah Kau berikan harta yang banyak kepadaku. Wujud dari syukur itu aplikasikannya apa? Kita banyak melakukan sedekah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Salah satunya apa caranya? Ya kita gunakan ilmu itu untuk kebaikan kita, untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Ya, bukankah sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat kepada yang lainnya? Manfaatnya bisa yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya. Jadi jadilah manusia yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya, bermanfaat bagi yang lainnya. Dan yang paling buruk manusia itu adalah yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Maka dengan ilmu ini kita berikan yang terbaik kepada sesama kita. Yang bisa ilmu matematika ajarkan agar bisa memperbaiki keadaan kita ini. Itu yang ketiga. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah SWT, kita bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini perkara yang ketiga agar kita memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ingat cuma sabar dan syukur. Kemudian yang keempat, perkara apa kata Abdullah bin Umar agar kita merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu ketika kita memulai sesuatu apapun itu, mulailah dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun amal perbuatan, apapun kegiatan yang kita akan lakukan, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan menyebut nama Allah. Kita mau makan, baca Bismillah. Mau ke kamar mandi, baca Bismillah. Mau pergi kemanapun, setiap aktivitas, ucapkanlah dengan Bismillah. Karena segala sesuatu yang baik, ketika tidak didahului dengan Bismillah, maka akan terputus berkahnya. Kalau akan terpotong, kalau dalam hadis dikatakan akan terpotong, terputus, ya. Jadi kurang berkah seperti itu.
Termasuk nanti kita apapun aktivitas yang akan kita lakukan, ya mulailah dengan Bismillah. Nah, ini Bismillah ini adalah ya alternatif doa. Kalau kita nggak paham doa, yang lain bacalah Bismillah sudah cukup. Baca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita memulai sesuatu. Insya Allah ini akan menjadi perkara yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa ya kalau kita nggak semuanya baca Bismillah, pasti ingat Allah. Kita mau membuat buruk, baca Bismillah, pasti nggak jadi. Misalnya mau nyontek nih atau mau apa yang berburuk, Bismillahirrahmanirrahim, ingat Allah, nggak jadi. Nah itu fungsinya seperti itu. Insya Allah akan orang yang sering membaca Bismillah itu hidupnya bahagia karena pastinya akan melakukan yang baik-baik. Mungkin tidak ada orang yang berbuat buruk didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi perkara ataupun yang keempat agar kita hidup di dunia dan akhirat ini adalah ketika memulai sesuatu apapun itu ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah ini akan menjadikan salah satu kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima ini dari Abdullah bin Umar. Kalau kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita langsung beristighfar dengan membaca Astagfirullahalazim. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, pasti punya kesalahan. Nggak ada orang itu yang sempurna kecuali para nabi, anbiya, rasul ya. Kalau kita itu orang biasa nggak ada yang sempurna, pasti punya salah. Tapi Allah kasih cara ketika kita punya salah apa? Kita beristighfar, kita mohon ampun dengan membaca Astagfirullahalazim. Karena banyak mengingat Allah adalah sifat yang sangat terpuji dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita istighfar, kita zikir pada Allah. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aksiru zikrullah azza wajal ala kulli halin, fa innahu laisa amalun ahabu ilallah wala anjali abdin min kulli sayyatin fid dunya wal akhirah min zikrillahi ta'ala. Perbanyaklah mengingat Allah dalam segala hal, sebab tidak ada perbuatan yang sangat disenangi Allah dan dapat menyelamatkan seorang hamba dari kejahatan dunia dan akhirat selain banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah, istighfar. Sabda Nabi yang lain, jangan terlalu banyak kalam selain menyebut Allah, zikir terus zikir ya. Nah, berkaitan dengan istighfar ini, berkaitan dengan kesalahan kita ini, Rasulullah SAW pun bersabda, ala adullukum ala daikum wa dawaikum inna da'akum al-dzunub wa dawaikum istighfar. Tidaklah saya akan memberitahu, tidaklah kalian ingin kuberitahu tentang penyakit kalian. Apa penyakit kita ini? Ternyata penyakit kita ini bukan hanya sekedar pilek, flu, sakit jantung, kolesterol dan lain sebagainya. Yang terberat penyakit kita sebagai orang mukmin itu adalah dosa. Nah, kita dosa. Dosa itu adalah penyakit bagi kita. Jika kita berbuat dosa itu kita sakit. Dan obatnya apa? Wadawa al istighfar. Dawanya adalah istighfar. Jadi sebetulnya penyakit kita itulah dosa-dosa yang kita lakukan selama di dunia itu adalah penyakit kita. Kita sembuhkannya dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang diberikan oleh Abdullah bin Umar agar kita memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat ya. Kalau kita sebutkan lagi, yang pertama banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua, ketika kita diberi musibah, kita bersabar sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ketika kita diberi nikmat, yang ketiga ini adalah kita bersyukur kepada Allah dan bertahmid dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setiap perbuatan yang baik harus kita mulai dengan menyebut nama Allah,
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, yang terakhir, ketika kita melakukan kesalahan, kita ucapkan Astagfirullahalazim. Ini menurut Abdullah bin Umar. Ada lagi perkara yang disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi. Abu Lais ini ya, Al-Samarkandi, yang mengatakan siapa yang mengamalkan 7 kata Abu Lais. Siapa yang mengamalkan 7 kata, ini dalam kitab Nashaibul Ibad, ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, Banten. Ya. Dalam kitabnya Nashaibul Ibad dikatakan, siapa yang mengamalkan 7 kata Al-Faqih Abu Lais Al-Samarkandi, ia akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah, di sisi malaikat, dan akan diampuni dosanya, dan akan memperoleh husnul khatimah pada akhir hayatnya. Ini 7 kata yang harus kita amalkan. Mungkin sama kayak tadi ya. Yang pertama itu ya kita jelaskan tadi, yaitu setiap memulai sesuatu ucapkan Bismillah. Ya, sama tuh seperti yang dikatakan Abdullah bin Umar. Setelah selesai mengerjakan sesuatu ucapkan Alhamdulillah. Jadi Bismillah di awal, Alhamdulillah di akhir. Awalnya ucapkan Bismillah. Jika selesai ucapkan Alhamdulillah. Ini kata-kata yang harus dijaga, 7 kata ini. Yang pertama ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita ucapkan ketika kita memulai sesuatu, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus kita ucapkan ketika kita selesai mengerjakan sesuatu. Dan kita banyak beristighfar, mengucapkan Astagfirullahalazim. Nah, ini juga namanya kata yang ketiga dari 7 kata yang disampaikan Abu Lais Al-Samarkandi ini. Selain Bismillah ketika memulai sesuatu, Alhamdulillah setelah selesai melakukan sesuatu, dan Astagfirullah ketika melakukan kesalahan, dan ketika ada sesuatu yang kita inginkan, ucapkan Insya Allah. Harus kita ucapkan Insya Allah. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Setelahnya kita berjanji, ucapkanlah Insya Allah. Karena semuanya itu Allah yang berkehendak. Ya. Insya Allah kalau ada acara kita besok bisa Insya Allah. Ucapkanlah Insya Allah. Dan kalau menghadapi perkara-perkara yang tidak baik, kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kalau kita diterkena musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serta setiap hari banyak berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama seperti yang tadi dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Nah, ulama kadang-kadang kan ya sama, mungkin sanadnya sambung ke sana. Nah, ini adalah tipe manusia, 4 golongan manusia ini. Silakan kita memilih yang keempat, ya, dari yang keempat ini. Jangan sampai kita memilih yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Yang juga kita memilih saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Kita di dunia sengsara, di akhirat bahagia. Apalagi memilih yang ketiga, saqiyun fil ardi, fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Pilihlah yang keempat, yaitu sa'idun fid dunya wal akhirah. Ya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena semuanya pasti ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kita kalau ingin bahagia, jangan kita kejar kebahagiaan. Kalau ingin tenang, jangan kita kejar ketenangan. Ini, ya. Kalau ingin bahagia, jangan kita kejar kebahagiaan. Kalau kita ingin tenang, jangan kita kejar ketenangan. Orang bahagia belum tentu tenang. Orang tenang juga belum tentu bahagia. Tapi apa yang harus kita kejar? Yang harus kita kejar adalah siapa yang memiliki, yang menguasai kebahagiaan dan ketenangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hidup ini, mari kita kejar Allah, kita amal berbuat sesuatu ikhlas karena Allah. Insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena yang memiliki keduanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita mengikuti Allah, mengejar Allah, Allah akan memberikan kepada kita. Percayalah kepada janji-janjinya, percayalah kepada firman-firmannya. Insya Allah kita akan merasakan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin
yang tak lama, yang tak banyak yang bisa kami sampaikan. Ustaz Olive, karena udah jam 6 juga lebih ya, ini mungkin banyak yang punya aktivitas. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya bisa bermanfaat, kita saling menasehati. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ya, astaghfirullahaladzim. Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya untuk sharing ilmu kepada kami-kami semuanya ini. Memang ini apa namanya? Saya rasa bukan hanya di masjid nih Ustadz. Iya, Makin mendekati Lebaran makin sedikit jamaahnya. iya, malam juga taraweh di masjid itu sopnya udah maju, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini kita sapa dulu, ternyata Ustadz Bukhari sudah bergabung. Ya alhamdulillah ini saya Assalamualaikum. sudah ada. Assalamualaikum Ustadz Bukhari. Nah, beliau sibuk ini kayaknya. Ya, insan masgul belum. Saya Ustadz, mohon izin kita nanti upload di YouTube Ustadz, biar bisa dilihat. Nah, teman-teman kita yang pagi ini belum bisa gabung bareng kita Ustadz ya. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Kemudian langsung aja mungkin di akhir acara ini kita tutup dengan doa yang antum langsung pimpin Ustadz. Tafadhol Ustadz. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah SWT. Bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbik firlana wa liwalidina warham kama rabbana sigara. Allahumma sahil umurana wa umura walidaina wa umura asatidatina wa umura mahadina hada darussalama dan samawati wal ard. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala uyuban illa satarta wala hajatan min hawa'i dunya wal akhirah iyalah karido illa pada arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri kajian kita pagi hari ini dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Qaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah pada Ustadz Dede yang sudah pagi ini sharing ilmunya pada kami Ustadz. Mudah-mudahan antum sehat selalu dan aktivitasnya selalu lancar Ustadz. Amin, amin Ustaz. Syukran Ustaz. Makasih banyak dan para partisipan semua jamaah yang lainnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan ya Zoom-nya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum.